Suamiku menghilang 3 tahun tanpa kabar dan keluarganya mengusirku dari rumah. Saat aku di pinggir jalan menunggu bus bersama putriku, tiba-tiba tanteku datang dengan mobil mewah dan berkata, "Cepat masuk. Ku beritahu sesuatu yang penting." Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, udara masih terasa dingin ketika Tiara bangun dari tidurnya. Jam dinding tua di kamar sempit itu menunjuk pukul 4.30. Seperti biasa, sebelum matahari terbit, ia sudah memulai rutinitas harian sebagai seorang istri dan ibu. Tubuhnya mungkin lelah, tapi hati dan pikirannya tetap tegak berdiri. Karena baginya, hidup bukan tentang keluhan, tetapi tentang bertahan. Tiara berjalan perlahan melewati derit lantai kayu rumah besar keluarga Agung. Rumah peninggalan keluarga yang dihuni oleh banyak anggota keluarga. Rumah itu besar, tetapi rasa lapang tidak pernah benar-benar terasa. Banyak orang, banyak suara, banyak aturan, dan lebih banyak lagi komentar yang tidak selalu ingin ia dengar. Namun, inilah hidupnya sekarang, dan ia menerimanya dengan sepenuh hati. Di dapur, Tiara menyalakan kompor. Api kecil menyala dengan suara halus, menjadi saksi dari setiap pagi yang ia jalani. Ia menanak nasi, memasak sayur, memotong bahan-bahan, dan menyiapkan makanan bukan hanya untuk dirinya dan putrinya, tetapi juga untuk mertua dan saudara-saudara Agung yang tinggal di rumah itu. Tiara adalah perempuan sederhana. Hidupnya sebelum menikah tidak berlimpah, tapi cukup. Ia dibesarkan oleh orang tua yang mengajarinya arti kerja keras, kesabaran, dan menghormati orang lain meski disakiti. Dari didikan itulah ia belajar bahwa dalam rumah tangga, cinta bukan hanya kata, tetapi perjuangan yang nyata. Setelah menikah dengan Agung, Tiara berharap hidup mereka bisa dimulai dari rumah kecil milik sendiri. Namun takdir berkata lain. Agung belum cukup stabil secara finansial dan upah kerjanya tidak besar. Karena itu, mereka tinggal bersama keluarga Agung sambil menabung untuk rumah sendiri. Keputusan itu berat bagi Tiara, tetapi ia percaya ketulusan akan selalu menemukan jalannya. Sambil memasak, Tiara menghela napas pelan. Ada banyak suara di dalam rumah yang tidak terdengar, tapi bisa dirasakan. Sikap dingin, pandangan sinis, kalimat kecil yang menusuk hati seperti duri yang tidak terlihat. Keluarga besar Agung, terutama ibu dan saudara-saudaranya, sejak awal tidak menyukai kehadirannya. Bukan karena Tiara memiliki masalah besar, tetapi karena Tiara bukan menantu yang sesuai dengan harapan mereka. Bukan berasal dari keluarga kaya, tidak membawa harta, dan bagi mereka, Tiara dianggap bukan seseorang yang pantas untuk mendampingi Agung. Padahal tidak ada yang tahu perjuangan mereka sebelum menikah, bagaimana Tiara dan Agung harus saling menguatkan di saat keadaan serba sulit. Tiara bahkan pernah bekerja paruh waktu hanya agar Agung bisa menyelesaikan kuliahnya tepat waktu. Ia tidak pernah mengungkit hal itu karena baginya itu bukan pengorbanan, melainkan bagian dari cinta. Tetapi keluarga Agung tidak merasa demikian. Meski begitu, Tiara tetap sabar. Ia tidak ingin Agung terbebani oleh masalah antara istrinya dan keluarga. Ia memilih diam, menelan setiap luka, dan terus menjalankan tugasnya sebagai istri dan menantu dengan hati yang tetap lembut. Sambil mengaduk sayur, Tiara tersenyum kecil teringat putrinya, Kirana, anak perempuan berusia 4 tahun yang menjadi cahaya dalam hidupnya. Kirana adalah anugerah paling indah yang Tiara miliki. Seluruh lelah, seluruh luka, seolah sirna setiap kali memandang mata bening anak itu. Setelah memasak, Tiara menuju kamar kecil di ujung lorong untuk membangunkan putrinya. Ia membuka pintu dengan perlahan. Kirana masih tidur pulas, memeluk bantal kecil bergambar tokoh kartun kesayangannya. Rambut hitamnya berantakan tapi terlihat begitu menggemaskan. Kirana, Tiara mengusap kepala anaknya dengan lembut. "Bangun, sayang. Sudah pagi." Kirana mengerjapkan matanya pelan lalu tersenyum kecil. "Bunda masak apa hari ini?" Tiara tersenyum. "Sayur bening kesukaan Kirana." Anak itu bangun sambil mengangguk pelan. Tiara merapikan rambutnya, membantu mengganti baju, lalu mengajaknya ke kamar mandi.
Semua dilakukan dengan penuh kasih sayang, tanpa sisa emosi dari perlakuan keluarga mertua yang ia terima setiap hari. Ketika mereka keluar dari kamar, beberapa anggota keluarga Agung sudah duduk di ruang makan. Mereka hanya melirik Tiara sekilas, lalu kembali berbicara sesama mereka. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan. Tiara tetap tersenyum. Setidaknya, hari ini bukan hari terburuk. Tak lama kemudian, ibu mertua muncul dengan dandanan rapi dan gaya bicara yang menunjukkan otoritasnya dalam rumah itu. "Teh kurang. Gula juga habis. Nanti belikan," ucap ibu mertua tanpa menoleh, seakan memberikan perintah kepada seorang pembantu. Tiara menunduk hormat. "Iya, Bu." Tidak ada terima kasih. Tidak ada apresiasi. Tapi Tiara sudah terbiasa. Ia memilih menanggapi semuanya dengan doa. Sambil menata hidangan di meja makan, pikirannya melayang pada Agung. Suaminya itu bekerja di luar kota. 2 tahun pertama setelah pernikahan, Agung masih sering pulang setiap akhir pekan. Ia selalu membawa cerita lucu tentang pekerjaannya, memeluk anaknya erat, dan bercanda dengan Tiara di kamar kecil mereka. Telepon berdering hampir setiap malam, menanyakan kabar istrinya, menenangkan rindu, dan memastikan keluarganya baik-baik saja. Kerinduan itu selalu terbalas. Namun perlahan, pekerjaan Agung semakin menuntut waktu. Telepon menjadi makin jarang, pesan semakin pendek, dan panggilan mulai terlewat. Tiara tetap mencoba mengerti. Ia percaya suaminya bekerja keras untuk masa depan keluarga kecil mereka. Waktu berjalan, perubahan itu semakin terasa. Tetapi pada masa bab ini, Tiara masih tetap berpikir positif. Baginya, selama tidak ada bukti buruk, ia harus tetap percaya pada suaminya. Setelah semua anggota keluarga Agung sarapan, Tiara duduk untuk makan bersama putrinya. Mereka makan berdua, seperti biasa, karena keluarga lain sudah selesai duluan. Makan dalam kesendirian sudah menjadi rutinitas yang tidak perlu dipermasalahkan lagi. Selesai sarapan, Tiara mencuci piring sendirian di dapur. Kirana duduk di kursi kecil sambil menggambar. Tiara memandangi putrinya sebentar dan tersenyum. Melihat betapa polosnya anak itu membuatnya selalu kuat menghadapi hari. "Kirana, nanti Bunda antar ke PAUD ya?" ucap Tiara. "Iya, Bunda. Kirana mau bawa gambar ini untuk ibu guru." Tiara mengangguk. Bagus sekali gambarnya. Ketika Tiara selesai mencuci, suara ponselnya berbunyi. Ia langsung buru-buru menghampiri, berharap itu dari Agung. Ternyata benar. Sebuah pesan baru dari suaminya. "Maaf tidak bisa telepon dulu. Ada rapat pagi. Jaga diri kalian ya." Pesan singkat. Tidak ada ungkapan rindu seperti dulu, tapi Tiara tetap tersenyum. Setidaknya Agung masih memberi kabar. Itu sudah lebih dari cukup untuk menenangkan hatinya hari ini. Terkadang cinta membuat seseorang rela menerima sekecil apapun yang diberikan, karena yang terpenting adalah keberadaan orang yang dicintai masih terasa. Menjelang siang, Tiara keluar membeli kebutuhan dapur menggunakan uang yang diberikan ibu mertua. Seperti biasa, uangnya selalu pas tanpa sisa. Tidak ada kesempatan untuk menabung meski hanya 1 koin pun. Tapi Tiara tidak mengeluh. Ia berharap suatu hari kehidupan mereka akan berubah. Di perjalanan pulang, beberapa tetangga menyapa Tiara dengan ramah. Mereka tahu Tiara baik, pekerja keras, dan bersikap sopan. Tetapi mereka juga tahu bagaimana kondisi keluarga Agung terhadapnya. Namun Tiara tidak pernah membicarakan hal buruk tentang keluarga suaminya kepada orang lain. Bagi Tiara, menjaga kehormatan keluarga suami adalah bagian dari menjaga harga dirinya sendiri. Sesampainya di rumah, ia kembali menjalani rutinitas seperti biasa, membersihkan rumah, mencuci pakaian, menjemur, memasak makan siang. Tidak ada waktu untuk bermalas-malasan. Bahkan ketika tubuhnya terlihat lelah, ia tetap bergerak tanpa keluhan. Sore harinya, Tiara menjemput Kirana dari PAUD. Putrinya berlari kecil memeluk Tiara dengan senyum penuh semangat. Itu adalah hadiah paling manis dalam hidupnya. Seberat apapun hari yang ia jalani, pelukan Kirana selalu menjadikan semuanya terasa lebih ringan. Malam datang menyapa. Setelah makan malam dan membersihkan dapur, Tiara mengantar putrinya tidur. Kirana memeluk tangannya. "Bunda, nanti ayah pulang hari ini.
Tiara mengusap pipi anaknya dengan perlahan. Mungkin belum, sayang. Ayah lagi kerja keras untuk kita. Kirana mengangguk kecil, meski jelas ia kecewa. Tiara memeluk anaknya erat, menutup matanya sejenak, menahan air mata agar tidak jatuh. Ia tidak ingin anak sekecil itu ikut menanggung kesedihan yang ia rasakan. Setelah Kirana tertidur, Tiara duduk sendiri di kamar kecil itu. Sesekali ia menatap layar ponselnya, berharap Agung menelepon. Tapi jam menunjukkan pukul 22.15 dan ponsel tetap sunyi. Namun malam itu, Tiara masih belum merasa curiga. Belum merasa ada yang salah. Ia hanya menyimpulkan Agung sangat sibuk dan akan menghubungi jika sudah selesai. Dalam hatinya, ia berdoa, "Ya Tuhan, lindungi suamiku di sana. Jaga keluargaku. Semoga suatu hari kami bisa hidup lebih baik." Tiara memejamkan mata. Malam itu dilalui dengan tenang, tanpa firasat apapun tentang badai besar yang menantinya. Sementara itu, di kamar lain, keluarga Agung sedang berbincang tentang sesuatu yang Tiara tidak ketahui. Obrolan yang kelak akan merubah seluruh hidupnya. Bab ini ditutup dengan rumah tangga yang masih tampak tenang di permukaan. Tiara masih percaya pada suaminya. Kirana masih menunggu ayahnya pulang. Dan keluarga Agung masih memandangnya dengan cara yang sama seperti sejak awal, tanpa rasa hormat. Seperti permukaan air yang terlihat tenang, padahal di bawahnya mulai tumbuh gelombang kecil yang siap berubah menjadi badai besar. Hari berganti, namun rutinitas Tiara tetap sama. Setiap pagi ia bangun lebih awal dari penghuni rumah lainnya, memasak, merapikan rumah, menyiapkan keperluan mertua, lalu mengantar Kirana ke sekolah. Meski semua terasa melelahkan, Tiara selalu menemukan alasan untuk tetap tersenyum. Namun suatu pagi, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah kekosongan kecil terasa dalam hatinya, seperti firasat halus yang tidak bisa dijelaskan. Mungkin karena Agung sudah 3 hari tidak memberikan kabar sama sekali. Biasanya, meski sesibuk apapun, Agung selalu mengirim pesan pendek, minimal, "Sudah makan?" atau "Jaga Kirana baik-baik." Tapi 3 hari ini, sunyi. Tiara mencoba menenangkan diri. Agung pasti sangat sibuk. Dia bekerja jauh, mungkin sinyalnya buruk, gumamnya sambil mencuci beras di dapur. Namun pikiran itu tidak sepenuhnya membuat hatinya tenang. Saat sedang memasak, ibu mertua memasuki dapur dengan langkah yang terdengar jelas dan nada suara yang lebih tinggi dari biasanya. "Tiara, kamu sudah kirim uang belanja kemarin? Ibu lihat ayam yang kamu beli sedikit sekali. Itu untuk siapa?" tanya ibu mertua sambil mengangkat alis. Tiara berhenti mengaduk sayur sejenak. "Untuk semua orang di rumah, Bu. Uang yang ibu berikan hanya cukup untuk itu." Ibu mertua mendengus. Alasan terus. "Kamu ini manja sekali. Ibu dulu waktu muda bisa mengatur rumah dengan uang yang jauh lebih sedikit dari ini. Kamu saja yang tidak pandai." Tiara menahan napas, tidak ingin membela diri berlebihan. "Baik, Bu. Maaf kalau kurang. Ya harusnya kamu belajar. Jangan buat susah orang lain. Sudah tinggal di rumah orang, tidak bawa apa-apa. Sekarang masak saja tidak becus." Kata-kata itu menusuk hati Tiara, tapi ia hanya menunduk. Di belakangnya, Kirana yang sedang mewarnai di lantai melihat ibunya dan mengerutkan kening kecilnya. "Bunda dimarahi, ya?" tanya Kirana lembut. Tiara tersenyum kecil, menahan air mata agar tidak jatuh. "Tidak apa-apa, sayang. Ibu cuma bicara." Namun batinnya berkata lain. Baru pagi hari, tapi luka kecil sudah kembali muncul. Selesai memasak dan menyelesaikan pekerjaan rumah, Tiara memutuskan untuk mencoba menghubungi Agung. Ia membawa ponsel ke kamar dan duduk di tepi tempat tidur. Kirana sedang tidur siang. Jadi ini waktu yang tepat. Ia menekan tombol panggilan. Nada tut, 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 terdengar. Namun setelah beberapa detik, panggilan langsung beralih ke pesan suara. Seolah ponsel dimatikan atau berada di tempat tanpa sinyal. Tiara menatap layar ponsel dengan rasa yang sulit dijelaskan. "Tidak biasanya seperti ini," gumamnya. Ia mencoba mengirim pesan. "Mas, kamu di mana? Sudah 3 hari tidak ada kabar. Aku dan Kirana kangen." Pesan terkirim. Tapi centang 1.
Tak berubah. Tiara mencoba menghubungi 2 kali lagi. Tetap sama. Ada rasa gelisah menyusup pelan, seperti angin dingin yang menembus celah dinding. Ia mencoba menepis perasaan itu, tapi entah mengapa kali ini firasat itu terasa lebih kuat daripada sebelumnya. Siang itu, ketika Tiara hendak menjemur pakaian, ia mendengar 2 iparnya berbicara di ruang tengah. Mereka tidak tahu Tiara mendengar karena ia berada di belakang pintu yang sedikit terbuka. Aku heran ya, kok Agung belum balik-balik juga? Biasanya dia pulang minimal 2 minggu sekali, ujar kakak iparnya. Ya siapa tahu dia kabur? Dari istri seperti Tiara itu, jawab adiknya sambil tertawa kecil. Hahaha, bisa jadi. Lagian siapa yang betah hidup sama orang seperti itu? Cuma modal wajah pas-pasan dan manis di depan orang tua. Tapi kasihan lo, Kirana. Anak kecil tidak salah apa-apa. Ya salah ibunya lah, makanya jangan mandiri banget. Suami bisa merasa ditantang kalau istri terlalu kuat. Tiara membeku. Pandangan kosong menatap pintu. Tangannya gemetar halus. Ia tidak pernah menyangka bahwa keluarga Agung bisa membicarakannya sedemikian buruk. Seolah ia tidak punya perasaan, tidak punya martabat. Mereka tidak tahu betapa berat Tiara berjuang selama ini. Berjuang menyesuaikan diri, berjuang menghormati aturan yang tidak pernah benar-benar diterimanya. Tidak kuat mendengarkan, Tiara melangkah mundur pelan, lalu menuju halaman belakang untuk menjemur pakaian. Di sana, ia menghela napas dalam-dalam. Langit tampak cerah, tetapi hatinya justru mendung. Gelisah, khawatir, namun tetap mencoba kuat. Itu yang selalu dilakukan Tiara. Sore hari, tiba-tiba ibu mertua memanggilnya dari ruang tamu dengan suara keras. Tiara. Tiara buru-buru keluar. Iya, Bu. Kamu tahu Agung di mana? Belum, Bu. Sudah 3 hari tidak ada kabar dari dia. Ibu mertua langsung memutar bola matanya, jelas menunjukkan rasa tidak suka. Itu yang buat ibu heran. Suami kamu tidak pulang. Tidak ada kabar. Dan kamu santai saja di sini? Dasar istri tidak becus. Tiara tersentak. Bukan begitu, Bu. Saya sudah mencoba telepon. Tapi. Tidak ada tapi. Kamu itu istri. Tugasmu memastikan suamimu baik-baik saja. Kalau dia tidak pulang, kamu harus cari. Jangan duduk di sini seperti tidak punya beban. Semuanya seolah meledak. Semua tuduhan diarahkan padanya seakan hilangnya Agung adalah kesalahannya. Besok kamu pergi cari Agung. Ibu tidak mau dengar alasan. Dia anak ibu satu-satunya yang paling ibu banggakan. Kalau sampai ada apa-apa, ibu tidak akan maafkan kamu. Tiara ingin menjelaskan bahwa ia tidak tahu harus mencari kemana. Agung bekerja di luar kota. Alamat tempat tinggal sementara suaminya saja tidak jelas karena Agung berpindah kontrakan beberapa kali. Tetapi sebelum Tiara sempat mengucap satu kalimat pun, ibu mertua bangkit dari kursi dan pergi dengan wajah kesal. Tinggallah Tiara berdiri di tengah ruang tamu, menunduk dengan perasaan campur aduk. Kirana memeluk kakinya. Bunda kenapa? Tiara tersenyum meski matanya berkaca-kaca. Tidak apa-apa, sayang. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Tiara. Ia duduk di kamar kecil dengan ponsel di tangan, menatap layar kosong menunggu kabar dari Agung. Setiap menit terasa seperti jam. Setiap jam seperti hari. Kirana sudah tidur, tetapi Tiara belum bisa memejamkan mata. Keheningan rumah terasa menekan. Detak jam terdengar lebih keras dari biasanya. Dan di sudut hatinya, rasa takut mulai tumbuh seperti bayangan gelap yang tidak bisa dihindari. Tiara bertanya pada dirinya sendiri. Ada apa denganmu, Mas? Kenapa kamu tidak pulang? Kenapa tidak memberi kabar sama sekali? Lalu sebuah pertanyaan lain muncul. Pertanyaan yang jauh lebih mengerikan. Apakah terjadi sesuatu padamu? Apakah kamu sakit? Atau, apakah kamu sengaja menghilang? Tiara menutup wajahnya dengan kedua tangan, berusaha menahan air mata agar tidak terjatuh. Ia tidak ingin panik, tidak ingin menuduh, tidak ingin berprasangka buruk. Namun rasa itu terus datang. Dan ia tidak bisa menghindarinya. Malam semakin larut. Ponsel tetap sunyi. Tidak ada pesan. Tidak ada telepon.
Hanya sunyi yang memanjang seperti lorong gelap tanpa ujung. Ketika keheningan itu hampir membuatnya menyerah, sebuah pesan masuk. Tiara tersentak, langsung meraih ponsel. Namun bukan dari Agung, melainkan dari nomor tak dikenal. Besok pagi, datang ke kantor polisi kota. Kami menemukan sesuatu terkait suami Anda. Tiara membeku. Tubuhnya lemas seketika. Ponsel hampir terjatuh dari tangannya. Dunia seakan berhenti berputar. Pikiran Tiara kacau. Ada rasa takut yang menghantam seperti gelombang besar. Napasnya tersengal. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang ditemukan? Kenapa polisi yang menghubungi? Tiara menutup mulutnya, menahan teriakan yang hampir pecah dari tenggorokannya. Malam itu, ia duduk diam sampai matahari hampir terbit. Menunggu dengan hati yang hampir runtuh. Hari-hari setelah Agung mulai jarang memberi kabar terasa berjalan lambat dan penuh kecemasan bagi Tiara. Awalnya ia masih bisa menenangkan diri dengan berprasangka baik. Ia berpikir mungkin suaminya bekerja lembur, mungkin sinyal buruk, mungkin terlalu lelah untuk menelpon. Tiara meyakinkan hatinya bahwa semua baik-baik saja. Namun, seiring berjalannya waktu, alasannya sendiri mulai terdengar kosong di telinganya. 1 minggu berlalu tanpa kabar. Tiara mencoba menelpon, tapi tidak pernah tersambung. Pesannya hanya centang 1. Ketika menghubungi kantor Agung, ia hanya mendapatkan jawaban datar dari resepsionis. Maaf, Bu. Pak Agung sedang tidak di kantor. Jawaban itu terus ia dapatkan hampir setiap hari, tanpa penjelasan tambahan. Tiara mulai gelisah, namun masih menahan diri agar tidak terlihat panik di depan keluarga mertua. Apalagi mereka seperti selalu menunggu alasan untuk menyalahkannya. Suatu malam, saat jam menunjuk pukul 11, Tiara duduk sendirian di ruang keluarga. Matanya sembab karena terlalu sering menangis diam-diam. Di kamarnya, putrinya sudah tertidur pulas, meski berulang kali menanyakan, "Ayah mana, Bu?" Tiara mengusap wajahnya perlahan, memaksa tersenyum sambil menjawab, "Ayah kerja dulu, sayang. Nanti pulang." Namun ia sendiri tidak tahu kapan. Nanti, itu. Dari arah ruang makan, terdengar suara sandal menyeret di lantai. Mertua perempuan Agung muncul, dengan wajah masam seperti biasa. Ia menatap Tiara dari ujung rambut sampai ujung kaki, penuh cibiran. "Masih belum tidur juga? Suamimu saja tidak pulang. Kamu masih menunggu? Kasihan sekali," ucapnya sinis. Tiara menahan diri untuk tidak tersinggung. "Saya hanya belum mengantuk, Bu. Kalau kau cukup menjadi istri yang berguna, dia pasti pulang." Kalimat itu menusuk, tapi Tiara hanya diam, menunduk. Baginya, membalas hanya akan membuat keadaan semakin buruk. 2 minggu kemudian, Tiara mulai berpikir lebih buruk dari yang berani ia akui. Ada sesuatu yang tidak normal. Ponsel suaminya mati. Rekan kerja tidak mau bicara banyak. Tidak ada satupun perkembangan. Ia mencoba meminta bantuan kakak iparnya untuk mengecek di luar kota tempat Agung bekerja. Namun jawabannya justru lebih menyakitkan. "Kamu istri macam apa? Suami hilang kok kamu minta orang lain yang cari? Atau suamimu sengaja pergi karena bosan hidup sama kamu?" Mereka tertawa setelah itu, seakan tragedi rumah tangga adalah hiburan yang layak dinikmati bersama makan malam. Tiara hanya menunduk, menggigit bibirnya agar air mata tidak jatuh di depan mereka. Malam itu ia menuliskan sesuatu di buku kecilnya. "Jika aku lemah, maka anakku akan ikut terjatuh. Aku harus kuat." Sebulan berlalu. Kemudian 3 bulan. Lalu 6 bulan. Dan waktu tak pernah berhenti berjalan. Sudah ratusan kali Tiara bertanya dalam hati, "Apa yang sebenarnya terjadi padamu, Agung?" Ia mulai sering mengasihani diri sendiri, tapi kemudian teringat pada putrinya yang masih membutuhkan ibu yang waras. Maka ia tetap memasak setiap hari, tetap mencuci, tetap bersikap baik. Ia mempertahankan sisa martabat dalam rumah yang terus menyisihkan keberadaannya. Namun seisinya tahu bahwa sejak Agung menghilang, Tiara dianggap beban. Tidak ada lagi senyum pura-pura dari keluarga itu. Mereka menunjukkan sikap asli, bahwa mereka ingin Tiara pergi. Yang mengherankan, Tiara tidak segera pergi. Alasannya sederhana,
Ia tidak punya tempat lain. Gajinya kecil, belum cukup menyewa rumah sendiri, apalagi menanggung semua kebutuhan anaknya. Ia bertahan karena tidak ada pilihan. Tahun pertama berjalan begitu berat hingga rasanya ia menjalani 10 tahun dalam satu waktu. Tahun kedua berlalu dengan rasa pahit yang menua dalam hati. Di tahun ketiga, Tiara mulai merasa kelelahan bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Tidak ada kabar, tidak ada informasi, dan tidak ada satupun orang di pihak keluarga Agung mencoba membantu. Bahkan sebaliknya, mereka mulai secara terang-terangan menuntut agar Tiara keluar dari rumah. Kamu sudah bukan bagian dari keluarga ini. Agung tidak kembali karena kamu. Wanita seperti kamu tidak pantas tinggal di sini. Bawa anakmu, pergi jauh. Tiara tetap menahan diri. Namun suatu pagi, saat ia selesai menyuapi putrinya sarapan, mertua perempuan Agung melemparkan koper ke ruang tamu. Mertua berdiri di depannya sambil menyodorkan tatapan dingin yang tidak pernah berubah sejak pertemuan pertama mereka. Kau keluar hari ini. Tiara memandang ibu mertuanya, terkejut dan tidak percaya. Bu, saya tidak punya tempat yang bisa saya datangi. Masalahmu bukan urusanku. Suamimu sudah hilang 3 tahun. Jangan berpura-pura menjadi istri orang di rumah ini. Tiara menoleh pada pintu kamar, melihat putrinya berdiri bingung sambil memegang boneka lusuh. Bu, kita mau kemana? Pertanyaan itu rasanya lebih menyakitkan daripada semua hinaan keluarga besar Agung. Ia menahan air matanya, mengusap lembut kepala anaknya. Kita cari tempat yang bisa menerima kita, sayang. Namun sebelum ia sempat mengumpulkan kekuatan untuk membereskan barang-barangnya, kakak iparnya berteriak. Apalagi? Mau nunggu polisi datang untuk mendorongmu keluar? Pergi sekarang. Inilah puncak dari 3 tahun penantian yang menyiksa. Tiara akhirnya menggendong putrinya dan keluar dengan koper kecil, tanpa tahu akan pergi kemana. Tiara berdiri di pinggir jalan, bersama anaknya, hanya ditemani satu koper dan angin panas yang mengeringkan air matanya. Ia menunggu bus, entah kemana. Ia merasa hancur, tapi tetap mencoba tersenyum untuk anaknya. Bu, ayah beneran gak balik. Tiara menunduk, menggigit bibir kuat-kuat agar suaranya tidak pecah. Kalau ayah masih sayang, ayah akan pulang, sayang. Namun kalimat itu hanya setengah ia percayai. Sampai tiba-tiba suara klakson mobil berhenti tepat di depan mereka. Tiara mengangkat kepala dan terkejut mendapati seorang wanita turun dari mobil mewah. Tiara. Suara itu sangat familiar. Wajahnya muncul dalam jarak dekat. Tante Aning, saudara ibunya yang sejak lama jarang bertemu karena tinggal di kota lain. Tiara terkejut. Tante. Tante Aning memandang Tiara dan anaknya dengan wajah shock, lalu gelisah. Kenapa kamu di sini? Kenapa membawa koper? Apa yang terjadi? Tiara mencoba tersenyum, tapi suaranya bergetar. Tidak apa-apa, Tante, hanya... Sudah, masuk mobil dulu. Tidak perlu menjelaskan di pinggir jalan seperti ini. Tante Aning membuka pintu mobil, menuntun Tiara dan anaknya masuk. Begitu pintu tertutup, ia menatap Tiara dengan mata yang sangat serius. Tiara, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Sangat penting. Dari tatapan matanya, Tiara tahu bahwa apapun yang akan ia dengar, akan mengubah hidupnya. Dan ia belum siap untuk kenyataan itu. Mobil melaju dengan tenang membelah jalanan kota, namun suasana di dalamnya justru terasa sesak. Tiara duduk di jok belakang sambil memeluk putrinya erat, sedangkan Tante Aning duduk di depan, sesekali menatap Tiara lewat kaca spion dengan wajah cemas. Beberapa menit pertama hanya diisi keheningan. Tiara masih sulit memproses semua yang baru saja terjadi. Diusir dari rumah, berdiri di pinggir jalan tanpa tujuan, lalu tiba-tiba dijemput oleh satu-satunya keluarga yang mungkin masih peduli padanya. Ia menatap pemandangan kota dari jendela, tapi pikiran dan hatinya terasa kosong. Tante Aning akhirnya memecah diam. Aku tanya sekali lagi, Tiara, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu sampai diusir seperti itu? Tiara menghela napas panjang, mencoba menata kalimat. Tante, Agung sudah 3 tahun tidak pulang. Tidak ada kabar, tidak ada telepon. Saya tidak tahu harus percaya apa lagi.
Tapi keluarga Agung semakin tidak bisa menerima saya. Mereka menganggap saya beban. Katanya, saya harus keluar dari rumah. Tante Aning menggenggam setir lebih keras. Dan kamu bertahan selama 3 tahun di sana sendirian sambil membesarkan anakmu? Tiara menunduk. Di mana lagi saya bisa tinggal, Tante? Gaji saya hanya cukup untuk makan dan biaya sekolah. Rumah kontrakan pun tidak mampu saya bayar. Saya tidak punya keluarga dekat selain Tante. Di kursi itu, Tiara mencoba tersenyum. Tapi senyum yang muncul justru terlihat paling pahit yang pernah ia tunjukkan. Namun bukannya marah, Tante Aning justru mengambil napas panjang, seakan berusaha menahan emosi yang sudah mendesak untuk meledak. Kalau saja kamu bilang dari awal, kamu tidak perlu menanggung semua itu sendirian. Tiara menggosok mata pelan. Saya tidak ingin menyusahkan siapapun. Tante Aning menatapnya lewat spion, suaranya berubah lebih pelan tapi tegas. Bukan menyusahkan, Tiara. Kamu ini keluarga. Mobil berhenti di sebuah restoran kecil yang tampak sepi. Tante Aning menurunkan kaca dan berkata lembut, "Kita makan dulu. Kamu pasti belum makan apa-apa sejak pagi." Tentu saja Tiara ingin menolak. Ia merasa malu. Namun perut putrinya sudah berbunyi sejak tadi. Akhirnya ia mengangguk dan turun dari mobil. Begitu masuk, mereka duduk di pojok restoran. Tiara menunduk, menutupi wajah karena takut terlihat acak-acakan setelah menangis. Sambil menunggu pesanan datang, Tante Aning menatap Tiara serius. "Ada sesuatu yang perlu kamu tahu tentang Agung." Jantung Tiara seketika berdebar. Ia sudah menebak bahwa kalimat ini akan keluar, tapi tetap saja ia merasa tidak siap. Tante Aning menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap langsung ke mata Tiara. "Aku tidak tahu bagaimana menyampaikannya. Tapi Agung bukan hilang, Tiara." Tiara merasakan tubuhnya melemah. "Bukan hilang. Dia pergi." Tiara menelan ludah, tangannya spontan menggenggam ujung jilbabnya. "Pergi kemana?" Tante Aning ragu sejenak sebelum menjawab dengan suara pelan. "Dia menikah lagi." Tiara terpaku. Dunia seakan berhenti berputar. Ia menatap Tante Aning tanpa berkedip. Wajahnya seperti kehilangan semua warna. "Menikah lagi?" Tante Aning mengangguk pelan. "Dengan seorang wanita bernama Citra." Nama itu terasa asing, namun rasanya seperti belati yang langsung masuk ke dalam dadanya. Setelah beberapa detik hening, Tiara berkata dengan suara hampir tidak terdengar. "Tapi, bagaimana Tante tahu?" "Aku tidak ingin menyakitimu dulu. Tapi aku sudah mendengar kabar ini hampir setahun yang lalu," jawab Tante Aning. Tiara menegang. "Setahun? Jadi selama 1 tahun Tante tidak bilang?" Nada suaranya tidak marah, tapi patah. Dan itu jauh lebih menyedihkan. Tante Aning menunduk. "Aku tahu aku salah. Tapi waktu itu kamu sedang bekerja keras membesarkan anakmu. Aku takut jika aku memberitahu, kau akan jatuh dan tidak bisa bangun lagi." Tiara hanya menatap meja, tak mampu berkata apa-apa. Namun ternyata itu bukan puncak dari semuanya. Tante Aning melanjutkan. "Dan, bukan hanya menikah lagi. Agung juga sudah punya anak dengan wanita itu." Kali ini Tiara menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya menetes tanpa bisa dicegah. 3 tahun menunggu. 3 tahun bertahan. 3 tahun disalahkan. Sementara suaminya hidup bahagia bersama wanita lain. Putrinya yang sejak tadi tidak mengerti, memandang wajah Tiara sambil berkata polos, "Ibu, kenapa nangis?" Tiara mengusap mata cepat-cepat, berusaha tersenyum, meski bibirnya bergetar hebat. "Tidak apa-apa, sayang. Ibu hanya kaget." Tante Aning menggenggam tangan Tiara. "Dia pergi bukan karena kamu salah. Dia pergi karena dirinya sendiri. Dan keluarganya tahu, tapi mereka memilih diam. Atau mungkin mereka juga mendukung." Tiara menutup mata. Ia sekarang mengerti. Bukan hanya ditinggalkan. Bukan hanya dihina. Ternyata selama ini ia hidup di tengah keluarga yang menutupi fakta besar agar bisa menjatuhkannya perlahan. Mereka tahu Agung sudah membangun keluarga baru. Tapi mereka tetap menuduh Tiara istri yang gagal.
Mereka mengusirnya seolah Tiara penyebab semuanya. Tiara menatap Tante Aning dengan suara yang sangat pelan. "Tante, aku tidak kuat lagi." Tante Aning meremas tangannya. "Aku akan menampung kalian. Mulai hari ini, kamu tidak harus hidup di bawah kaki orang lain." Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir, Tiara merasa ada seseorang yang benar-benar berdiri di pihaknya. Namun meski begitu, hatinya tetap penuh luka. Hampir tidak ada ruang kosong yang tersisa untuk menampung rasa sakit baru. Dan yang paling menakutkan, ia kini sadar bahwa cerita hidupnya baru memasuki titik balik. Apa yang ia dengar hari ini bukan akhir, melainkan awal dari babak baru yang jauh lebih pahit, dan mungkin juga penuh kejutan. Tiara menatap keluar jendela restoran, napasnya bergetar. Ia bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana cara menghadapi dunia setelah semuanya berubah seperti ini? Hujan turun sejak pagi, menyapu halaman besar rumah keluarga Agung dengan udara dingin dan suasana muram. Tiara berdiri di depan pintu kamar sempit yang ia tempati bersama putrinya, menatap koper kecil yang sudah ia buka. Di sampingnya, ranjang kecil yang biasanya menjadi tempat putrinya tidur tampak kusut, seperti ikut merasakan getaran kecemasan yang memenuhi ruangan itu. Hari itu berbeda. Sejak subuh tadi, suara-suara di dapur terdengar lebih ramai dan kasar dari biasanya. Tiara mendengar suara ibu mertua, kakak ipar, bahkan beberapa tetangga yang datang berkumpul untuk sesuatu yang ia belum pahami. Namun firasat yang muncul di dalam hatinya sejak semalam ternyata benar. Ada sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang buruk. Ia menelan ludah dan menunduk, merasa lelah bahkan sebelum hari itu dimulai. Lumpuh bukan karena tubuh, melainkan karena hatinya yang terlalu banyak memikul luka yang tak pernah diberi ruang untuk sembuh. Pintu diketuk keras, membuat Tiara tersentak. Tok, tok, tok. "Tiara, keluar." Suara ibu mertua menggema. Tiara menghela napas, kemudian berjalan membuka pintu. Di luar, berdiri ibu mertua dengan wajah penuh kemenangan seperti seseorang yang akan mengeksekusi keputusan yang sudah lama ditunggu. Di belakangnya ada kakak ipar perempuan, menatap Tiara dari kepala sampai kaki dengan raut meremehkan. "Ada apa, Bu?" Suara Tiara pelan, lemah, tetapi tetap berusaha sopan. Ibu mertua melempar secari kertas ke dadanya tanpa ragu. "Baca." Tiara memegang kertas itu dengan tangan gemetar. Di sana tertulis, mulai hari ini Tiara Sari dan anaknya wajib keluar dari rumah keluarga besar ini. Segala hak tinggal dicabut karena alasan ketidaksepahaman dan ketidakmampuan menjalankan kewajiban sebagai istri yang baik. Ada tanda tangan ibu mertua. Ada tanda tangan kakak ipar. Ada stempel keluarga. Hanya satu hal yang tidak ada, nama Agung. Tiara menutup mulutnya, mencoba menahan napas yang terasa menyakitkan. "Bu, apa ibu serius? Saya harus keluar? Tapi saya tidak punya tempat tinggal." Ibu mertua mendengus. "Itu bukan urusan saya. Kamu pikir kami mau menanggung perempuan yang bahkan tidak bisa mempertahankan suaminya sendiri?" Tiara menggeleng pelan. "Saya tetap istri Agung." "Sudah," suara ibu mertua meninggi. "Agung tidak kembali karena hidup denganmu menyusahkan. Bahkan setelah dia pergi, dia tidak pernah cari kamu. Tidakkah kamu sadar kamu ini bumi, Tiara?" Agung terbang menjauh dari pelabuhan yang menenggelamkan. Kakak ipar ikut menyindir sambil tertawa kecil. "Daripada tinggal di sini menghabiskan makanan dan ruang, lebih baik kau minggat. Kau bahkan tidak bekerja mapan. Apa gunanya?" Tiara menunduk. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang berulang kali ditusukkan tanpa ampun. Tapi ia tetap mencoba bicara dengan lembut. "Bu, setidaknya beri saya waktu. Saya harus mencari kontrakan dulu. Saya punya anak kecil. Saya tidak bisa hanya keluar begitu saja." Ibu mertua menyilangkan tangan di dada. "Kamu sudah diberi waktu 3 tahun. 3 tahun. Dan kau tidak juga membawa kebanggaan apapun untuk keluarga ini. Sekarang waktumu habis." "Bu, tolong. Saya tidak pergi karena ingin pergi. Saya menunggu suami saya. Saya..." Lagi-lagi ucapan itu dipotong. Ibu mertua menatapnya seperti menatap debu. "Kalau Agungmu itu masih mengakui kamu sebagai istri,
Seharusnya dia kembali. Tapi sampai sekarang dia tidak pulang. Jadi mulai sekarang, kamu dan dia bukan bagian rumah ini. Tiara menahan air mata yang mulai menggenang. Putrinya yang masih kecil keluar dari kamar sambil mengucek mata. Ibu, ada apa? Kenapa semua suara keras? Tiara langsung jongkok dan memeluk anak itu. Tidak apa-apa, sayang. Kita hanya akan pindah rumah. Putrinya mengangguk, polos, tidak mengerti bahwa kalimat itu lebih berat daripada yang bisa Tiara pikul. Ibu mertua mendengus. Kemasi barangmu. Kami beri waktu sampai jam 3 sore. Setelah itu kalian harus pergi. Kalau tidak, keamanan yang akan menyeret kalian keluar. Tiara memejamkan mata. Kalimat, diseret keluar, terasa begitu hina. Tiara mengemasi barang perlahan. Setiap lembar baju putrinya seperti membawa kenangan perjuangannya selama 3 tahun terakhir. Setiap benda yang ia masukkan ke koper adalah saksi bahwa ia bertahan dalam rumah yang tidak pernah menganggapnya bagian. Ia berhenti sejenak saat menemukan baju kecil milik Agung. Baju yang dulu ia setrika setiap pekan dengan harapan suaminya pulang dan memakainya. Tapi baju itu masih terlipat rapi, tidak pernah disentuh. Air matanya jatuh mengenai kain itu. Selama 3 tahun ini, ia berusaha keras tetap menjadi istri yang baik meski sendirian. Menunggu sambil bekerja. Sabar meski dihina. Diam meski dipermalukan. Bertahan meski dikecilkan. Ia ingin menjerit. Aku sudah melakukan semuanya. Tapi kenapa dunia tetap membenciku? Namun suara itu hanya bergema dalam hati, tak pernah keluar. Kakak ipar menengok dari pintu, lalu mencibir. Kenapa sih? Barang sedikit saja lama kemasnya? Jangan lama-lama. Atau kalian memang tidak punya apa-apa? Tiara hanya menatap tanpa kata. Kalau ia bicara, ia takut kata-kata itu justru akan runtuh bersama tangis yang sejak tadi ia tahan. Pukul 3 sore, koper sudah siap. Hanya 2 koper kecil, dan 1 tas plastik berisi perlengkapan sekolah putrinya. Itu saja yang dimilikinya setelah bertahun-tahun tinggal di rumah besar ini. Tiara berdiri di depan ruang tamu membawa koper itu. Ibu mertua, kakak ipar, dan beberapa orang lainnya duduk di sana seperti juri yang menunggu pesakitan diusir dari pengadilan. Ibu mertua memegang secangkir teh hangat dan berkata tanpa menoleh. Tinggalkan kunci di meja. Dan jangan kembali lagi. Tiara menggenggam tangan putrinya dan membungkuk sedikit. Terima kasih. Sudah memberi saya tempat tinggal selama ini. Itu bukan kata-kata ketulusan, tetapi sisa harga diri yang masih berusaha dipertahankan. Kakak ipar menjawab sinis. Kalau mau berterima kasih, seharusnya kamu pergi lebih awal. Suami hilang 3 tahun, masih bertahan di sini, apa tidak malu? Tiara tidak menjawab. Ibu mertua menatap lantai, bukan Tiara. Mulai sekarang, kamu bukan bagian keluarga ini. Kamu dan anakmu, anggap saja tidak pernah tinggal di sini. Tiara akhirnya keluar dari pintu dengan langkah pelan. Dunia terasa sunyi. Tidak ada tempat tujuan. Tidak ada siapa-siapa menunggu. Tidak ada rumah lagi untuk ia sebut rumah. Hujan sudah reda, menyisakan aroma tanah basah dan udara dingin yang menembus tulang. Putrinya menggenggam tangan kecilnya dan bertanya polos. Ibu, kita mau kemana? Tiara berhenti menghela napas, menunduk menatap mata kecil yang masih penuh rasa percaya itu. Ibu juga belum tahu, sayang. Ia melihat sekali lagi ke rumah besar keluarga Agung. Rumah yang dulu ia masuki dengan harapan besar sebagai pengantin baru. Rumah yang ia rawat, masakan setiap hari, bersihkan setiap pagi, penuh mimpi untuk membangun keluarga bahagia. Namun kini rumah itu menjadi tempat yang mencampakkannya. Ia menoleh, melangkah pergi. Saat berjalan di trotoar sambil menarik koper yang bunyinya menyeret aspal, air mata akhirnya pecah juga. Selama ini ia percaya keluarga adalah tempat berlindung. Tapi hari itu ia belajar. Belum tentu keluarga karena darah menjadi keluarga di hati. Dan tidak semua rumah layak dipertahankan jika rumah itu tidak memberimu tempat untuk bernapas. Tiara terus melangkah, sambil menangis dalam diam. Sambil menahan sakit yang terasa seperti menusuk dari dalam dan luar. Sambil menggenggam tangan putrinya, satu-satunya alasan ia masih bisa berdiri. Ia belum tahu harus kemana.
Namun satu hal pasti, hidupnya tidak lagi sama. Tiara berdiri di depan gerbang rumah megah itu untuk terakhir kalinya. Udara sore yang seharusnya terasa hangat justru menusuk kulit seperti ribuan jarum dingin. Rumah yang selama 3 tahun ia tempati, dengan segala derita yang ia telan diam-diam, kini menutup pintu untuknya. Di balik tembok tinggi itu ada suara tawa keluarga Agung. Seakan tak terjadi apa-apa, seakan mengusirnya bukan dosa besar. Seakan Tiara hanyalah tamu yang telah lewat masa tinggalnya. Tangan kecil Naila menggenggam erat jari-jarinya, seperti tahu ibunya sedang rapuh. Tiara menunduk menatap mata putrinya yang sudah sembab karena ikut menangis sejak dari dalam rumah tadi. Meski masih kecil, Naila merasakan betapa menyakitkannya perpisahan itu. "Ma, kita mau kemana?" tanya Naila lirih. Tiara menguatkan dirinya, meskipun dadanya seperti disayat. "Kita cari tempat yang lebih baik, Nak. Tempat di mana kamu tidak diperlakukan seperti orang yang tidak diinginkan." Naila mengangguk, meski jelas ia belum sepenuhnya mengerti. Tiara mengusap kepalanya, lalu menarik napas panjang. Ia mencoba menjalani langkah pertama dari hidup baru yang penuh ketidakpastian. Jalanan yang menguji ketabahan. Matahari mulai turun, meninggalkan langit jingga yang kontras dengan suasana hati Tiara. Ia berjalan tanpa arah, hanya mengikuti trotoar panjang sambil menenteng 2 tas besar dan 1 koper kecil yang keberatan. Di punggungnya menggantung tas bayi berisi popok, susu, dan beberapa dokumen penting. Itu saja yang ia miliki sekarang. Sepanjang jalan, Tiara menahan tangis yang ingin meledak setiap kali ingat nada suara dingin ibu mertuanya. "Kau sudah cukup lama di sini. Agung tidak jelas kapan pulang. Kami tidak mau terus menanggung kalian. Lebih baik kau pergi." Kalimat itu seperti paku yang dipukul berkali-kali ke dada Tiara. Lebih menyakitkan lagi saat adik ipar dan kakak ipar berdiri menyaksikannya tanpa membela sedikit pun. Tiara merintih dalam hati. 3 tahun menjadi istri Agung, 3 tahun pula ia mencoba menjadi menantu yang baik, dan semuanya dianggap tidak berarti. Tetes air mata akhirnya jatuh juga. Ia usap cepat sebelum Naila melihat. "Ma capek?" tanya putrinya yang sudah tidak mampu lagi berjalan cepat. Tiara berhenti sejenak, mengelus kepala anaknya. "Ma capek sedikit. Tapi mama kuat karena Naila ada." Ia tersenyum tipis, meski wajahnya pucat kelelahan. Harapan yang menyakitkan. Tiara sempat ingin menelpon Agung. Ia sempat membuka layar ponselnya dan menekan nama suaminya berkali-kali. Namun panggilannya selalu berakhir tanpa jawaban. Seperti selama 3 tahun ini. Hanya nada sambung yang terus berputar, tanpa ujung. Air matanya jatuh lagi. "Agung, kalau kau pulang dan tidak menemukanku di rumah itu, apa kau akan mengerti semuanya?" Pertanyaan itu menggantung di udara, tak ada jawaban. Tiara menganggap itu sebagai sinyal. Ia harus berhenti bergantung pada seseorang yang bahkan tidak tahu kesulitannya. Telepon itu akhirnya diletakkannya kembali ke tas. Ia harus fokus pada Naila. Ia harus mencari tempat istirahat sebelum malam tiba. Tempat penampungan sementara. Setelah berjalan hampir 1 jam, Tiara tiba di dekat sebuah masjid besar. Halamannya luas, ramai, dan aman. Ia mendudukkan Naila di bangku panjang dekat tempat wudhu. Kudapan sederhana berupa roti dan air mineral ia berikan pada putrinya. Naila makan pelan-pelan sambil menatap ibunya yang menahan lelah. "Ma, kita tidur di sini." Tiara tersenyum. "Kita istirahat sebentar saja. Mama cari tempat lain nanti, ya." Meski berkata begitu, sebenarnya Tiara masih belum tahu harus kemana. Ia tidak punya keluarga dekat di kota itu, dan ia terlalu malu kembali pada keluarganya di kampung tanpa penjelasan. Ia belum siap membuat kedua orang tuanya cemas. Suara azan maghrib berkumandang. Tiara membantu Naila mencuci tangan, lalu menuntunnya masuk ke area perempuan untuk sholat. Di tengah sujud, air matanya mengalir deras. Tak ada orang yang melihat, tapi Tiara merasa Allah mendengar setiap lirih bisiknya. "Ya Allah, aku tidak tahu harus bagaimana. Ampuni aku jika aku gagal menjadi istri dan menantu yang baik. Tapi tolong, beri aku jalan agar aku kuat membesarkan Naila." Selesai berdoa, hatinya sedikit lebih tenang. Meski masih sakit, ia merasa ada yang memeluknya dari dalam.
keyakinan bahwa Tuhan tidak tidur. Malam yang penuh keputusan. Setelah maghrib, angin malam semakin menusuk. Tiara membuka ponsel dan mencoba mencari penginapan murah melalui aplikasi. Namun semua harga yang muncul di layar terlalu tinggi untuk uang yang tersisa di tangannya. Ia panik ketika menyadari tabungannya tersisa tidak sampai 2 juta rupiah. Uang itu mungkin hanya cukup bertahan sebulan jika digunakan untuk makan dan kebutuhan Naila. "Apa aku akan tidur di masjid ini?" gumamnya pelan. Suara batuk Naila terdengar. Tiara tersentak. Tidak mungkin ia membiarkan putrinya tidur di lantai dingin tempat umum. Ia harus menemukan tempat lain. Harus. Di tengah kebingungan itu, seorang wanita setengah baya berkerudung menghampirinya. Ia petugas kebersihan masjid. "Bu, maaf, tadi saya lihat ibu seperti kesulitan. Ada yang bisa saya bantu?" Tiara awalnya ragu. Tapi sorot mata wanita itu begitu tulus hingga ia berani bercerita sedikit, tanpa menyebut nama dan masalah detail. "Saya baru tidak punya tempat tinggal, Bu." Wanita itu mengangguk pelan, tidak bertanya panjang. "Kalau hanya untuk semalam, ada kamar kecil di gudang mukena. Biasanya dipakai pegawai kalau lembur bersih-bersih malam. Tidak besar, tapi aman dan hangat." Tiara menahan tangis haru. Ia ingin sekali memeluk wanita itu. "Saya benar-benar berterima kasih." Malam itu, Tiara dan Naila tidur di dalam sebuah ruangan kecil dengan alas kasur tipis dan bantal seadanya. Tapi bagi Tiara, ruang sempit itu terasa jauh lebih hangat dibanding rumah besar mertuanya yang selama 3 tahun hanya memberinya penghinaan. Keesokan pagi, memulai hidup baru. Pukul 5 pagi, Tiara bangun. Wajahnya sembab, tapi matanya menyala dengan keputusan baru. Jika selama 3 tahun ia hidup bergantung pada suami yang tidak pernah hadir, maka mulai hari ini ia harus berdiri dengan kakinya sendiri. Selesai subuh, ia duduk di teras masjid dan membuka ponsel. Ia mulai mengetikkan kata kunci. Lowongan kerja tanpa pengalaman lulusan SMA. Pekerjaan apapun akan ia lakukan. Yang penting halal dan cukup untuk makan Naila. Namun sebelum mencari pekerjaan, ia harus punya tempat tinggal yang layak. Tempat di mana putrinya tidak harus tidur di gudang seperti tadi malam. Ia menatap langit pagi yang cerah. Mulai hari ini, hidup baru dimulai. Tiara berdiri, menatap dunia yang kini tidak lagi memberikan pelindung, tetapi membuka jalan luas yang penuh tantangan. Langkah itu terasa berat, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia melangkah bukan karena dipaksa atau digiring keadaan, melainkan karena keinginannya sendiri untuk bangkit. Dan dari luka yang paling dalam itulah, kekuatan besar akhirnya mulai tumbuh. Pagi itu, setelah menghabiskan sarapan roti sisa semalam, Tiara menggandeng tangan kecil Naila keluar dari masjid. Matanya jelalatan mencari papan pengumuman lowongan kerja di warung, minimarket, atau toko-toko kecil di sekitar sana. Langkahnya masih terasa berat, tapi hatinya sudah mulai sedikit lebih tegak. Ia tidak lagi menangisi rumah yang telah menolaknya, meski luka itu masih membekas dalam. Udara pagi cerah, matahari baru naik, dan kehidupan kota mulai bergerak. Tiara mengatur napas, lalu mulai menyusuri sepanjang ruko dan kios yang membuka pintu satu persatu. Naila berjalan pelan, memegangi tangan ibunya tanpa suara. Sesekali Tiara menepuk lembut kepala anak itu, memberi kesan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun dalam hatinya, ia berperang dengan rasa takut. Bagaimana jika ia tidak diterima bekerja? Bagaimana jika uangnya habis sebelum mendapatkan penghasilan? Bagaimana jika Naila sakit di perjalanan? Semua itu menggelembung dalam kepala, tetapi Tiara sadar, berhenti bukan pilihan. Di pertigaan jalan, matanya menangkap papan kayu bertuliskan, "Dibutuhkan karyawan toko, jujur dan rajin." Toko itu adalah toko alat tulis kecil. Tiara menatapnya beberapa detik, menelan gugup yang tiba-tiba menyerang, lalu masuk ke dalam. Seorang wanita parubaya sedang merapikan pajangan buku. Ketika Tiara menyapanya dan menjelaskan maksud kedatangannya, wanita itu menatapnya lama dari ujung kepala ke ujung kaki. "Pernah kerja di toko sebelumnya?" tanya wanita itu datar. Tiara menggeleng pelan. "Belum, Bu. Tapi saya siap belajar." Wanita itu mengerutkan kening.
Kami butuh orang yang sudah terbiasa, tidak bisa melatih dari awal. Tiara menunduk. Rasa kecewa kembali menyergap, tapi ia tersenyum sopan. Baik Bu, terima kasih. Maaf mengganggu. Dengan hati yang sedikit perih, ia keluar dari toko itu. Naila memandang ibunya dengan tatapan bingung. Kita nggak diterima, Ma? Tiara mengangguk. Belum rezeki kita di situ, sayang. Ia kembali berjalan, membuka lagi ponselnya, melihat aplikasi lowongan kerja. Banyak tawaran yang mencantumkan syarat. Harus punya pengalaman, minimal D3, bisa lembur, bersedia perjalanan luar kota. Semua itu tidak bisa ia penuhi saat ini. Baru pukul 10 pagi, tapi Tiara sudah menelan banyak penolakan. Ia berjalan dari toko baju, toko sembako, hingga kedai roti kecil. Semuanya mengatakan hal yang sama, tidak butuh pegawai baru, atau membutuhkan yang berpengalaman. Di salah satu minimarket, manajernya bahkan menatap Tiara tidak percaya. Bawa anak saat kerja? Tidak bisa. Di sini harus fokus, tidak boleh bawa anak. Tiara menelan ludah. Memang itu tidak salah, tapi hatinya terasa diremas. Mau menitipkan Naila ke siapa? Ia tidak punya siapa-siapa. Ia keluar dari minimarket itu dengan langkah yang lebih pelan. Air matanya mengambang, tapi kali ini ia tidak menangis. Ia hanya menghela napas panjang. Dalam perjalanan keluar area pertokoan, Tiara berhenti di depan bangku kecil di bawah pohon. Ia duduk sambil memberikan roti pada Naila dan minum air mineral sebotol berdua. Naila bersandar di pangkuan ibunya. Ma, Naila nggak apa-apa kalau mama kerja. Naila bisa tunggu. Tiara menggenggam tangan putrinya erat-erat. Anak sekecil itu bahkan ingin memberi kekuatan. Terima kasih, sayang. Kamu anak hebat. Saat itulah, suara dari samping terdengar. Tadi saya lihat ibu keliling cari kerja dari toko ke toko. Capek ya? Tiara menoleh. Seorang wanita berusia sekitar 35 tahun berdiri sambil memegang bakul besar berisi gorengan. Ia memakai penutup kepala dan celemek sederhana. Di pipinya ada noda minyak yang menunjukkan ia baru saja memasak. Tiara tersenyum kikuk. Iya Bu, saya sedang cari pekerjaan. Wanita itu menaruh bakulnya dan duduk di samping Tiara. Kalau berkenan, saya butuh seseorang untuk bantu jualan sore sampai malam. Tidak berat. Tugasnya hanya melayani pembeli di gerobak saya dan hitung uang. Gajinya tidak besar, tapi halal. Tiara tercekat. Tawaran itu seperti cahaya kecil di lorong gelap. Benarkah Bu? Saya mau. Wanita itu tersenyum ramah. Nama saya Bu Rina. Kalau cocok, mulai nanti jam 4 sampai jam 9 malam. Di depan SD dekat sini. Mendengar itu, Tiara hampir tidak percaya bahwa hidupnya masih membuka pintu rezeki. Tapi, Bu Rina menatap Naila. Ibu tidak masalah membawa anak. Tiara menggeleng mantap. Tidak apa-apa. Naila anak baik. Saya bisa bekerja sambil mengawasinya. Bu Rina tersenyum kecil. Kalau begitu, nanti sore datang saja. Saya juga dulu pernah bawa anak saat kerja. Saya mengerti situasinya. Tiara menunduk, menahan haru. Untuk pertama kalinya sejak diusir dari rumah, seseorang memberikan kesempatan tanpa menghina, tanpa memandang rendah. Setelah Bu Rina pergi melanjutkan dagang keliling, Tiara memeluk Naila. Lihat nak, Allah itu selalu punya jalan untuk kita. Naila tersenyum kecil. Mama jangan sedih lagi ya. Tiara mengangguk, meski hatinya masih penuh rasa tidak percaya bahwa ia akhirnya akan bekerja. Namun satu masalah belum selesai, tempat tinggal. Masjid hanya bisa menjadi tempat sementara. Namun Tuhan kembali menunjukkan kasih-Nya melalui orang-orang biasa. Saat kembali ke masjid untuk beristirahat sebelum bekerja sore, petugas kebersihan yang semalam membantunya tersenyum menyapa. Kalau Bu Tiara belum dapat kontrakan, ada kos kecil dekat sini yang pemiliknya baik. Murah. Kalau mau, saya antar nanti siang. Tiara menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak haru. Ia tidak pernah membayangkan kebaikan bisa datang bertubi-tubi setelah malam paling gelap dalam hidupnya. Benar kata orang, jika manusia menutup pintu untukmu,
Tuhan akan membukakan gerbang yang lebih besar. Siang itu, Tiara ditemani sang ibu penjaga masjid, Ibu Komalasari, melihat sebuah kamar kos sederhana di gang kecil. Harganya tidak mahal, hanya sejutaan per bulan, termasuk listrik dan air. Pemiliknya, seorang janda baik hati, memberikan penawaran tambahan. Kalau belum bisa bayar penuh, boleh separuh dulu. Nanti sisanya menyusul. Tiara hampir saja menangis lagi. Dalam satu hari, pintu tiba-tiba terbuka satu persatu. Kos, pekerjaan, dan lingkungan yang lebih manusiawi dibanding rumah mertuanya. Sore datang. Tiara mulai bekerja di gerobak gorengan milik Bu Rina. Awalnya ia kaku, takut salah, tapi Bu Rina sabar mengajarinya. Naila duduk di kursi plastik sambil mewarnai buku yang dibawa ibunya. Pembeli berdatangan, dan Tiara cepat belajar mencatat, menakar, dan memberikan kembalian. Beberapa pelanggan memuji keramahannya. "Senyum kamu enak dilihat, Mbak. Bikin orang pingin beli lagi." Tiara tersenyum malu-malu. Ia mulai merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, harga diri. Malam itu, setelah menutup gerobak, Bu Rina memberikan amplop kecil. Di dalamnya ada uang harian pertamanya. Tidak banyak, tapi ini hasil kerja jujur. Tiara menggenggam amplop itu seperti emas. "Terima kasih, Bu." Di jalan pulang menuju kos, Naila menggenggam tangan ibunya dan berkata pelan, tapi penuh makna. "Ma, kita bahagia ya?" Tiara tersenyum sambil menatap langit malam yang cerah. Jauh lebih cerah daripada hati mertuanya yang beku. "Iya, sayang. Kita sedang berjalan menuju kebahagiaan." Untuk pertama kalinya dalam hidup, Tiara sadar bahwa rumah bukanlah tempat, tapi perasaan. Dan ia baru saja memulai perjalanan membangun rumahnya sendiri, meski hanya dari kamar kos kecil dan gerobak gorengan sederhana. Namun itulah langkah awal menuju kehidupan baru yang akan membawanya jauh dari masa lalu yang menenggelamkan. Hari-hari berikutnya berubah cepat. Tiara mulai bekerja setiap sore di gerobak gorengan milik Bu Rina. Sementara pagi hingga siang ia membersihkan kamar kos baru, melatih diri memasak lebih baik, dan membantu Naila belajar membaca. Kehidupan mereka masih sangat sederhana, tapi berbeda dari sebelumnya. Tiara tidak lagi dihina setiap kali bernapas. Ia bisa duduk, makan, dan tidur tanpa takut ada yang membentak atau mendorongnya. Kos kecil itu hanya berukuran 3x3 meter dengan ventilasi sempit dan kamar mandi luar bersama. Tapi bagi Tiara, itu terasa seperti istana, karena itu tempat yang ia pilih sendiri, bukan tempat yang ia tempati karena rasa kasihan atau paksaan keluarga agung. Setiap siang, ia duduk di teras kos sambil memperbaiki jilbab robeknya, sementara Naila bermain dengan anak-anak tetangga kos. Tiara mulai mengenal banyak orang baru, buruh laundry, penjahit baju, pedagang sayur, dan ibu rumah tangga. Mereka berbeda dengan lingkungan keluarga agung yang penuh gengsi dan kemunafikan. Orang-orang di lingkungan ini berbicara apa adanya, tertawa lepas tanpa menyoroti apakah seseorang memakai emas atau sandal jepit. Pelan tapi pasti, hati Tiara sembuh. Namun bukan berarti semua masalah selesai. Setiap malam, ketika orang mulai tidur, Tiara masih sering memandang langit-langit kamar, mengingat wajah agung. 3 tahun pria itu menghilang tanpa kabar, tanpa satu pesan pun, tanpa satu bukti ia masih hidup. Kadang kemarahan membara. Kadang ia kecewa pada diri sendiri karena masih peduli. Kadang ia hanya menutup mata, mengelus rambut Naila yang tidur tepat di sampingnya. Namun setiap kali ia mengingat yang dilakukan keluarga agung, mengusir ibu dan anak di depan pintu seperti anjing liar, Tiara kembali kuat. Pernikahan itu adalah luka besar yang bersarang terlalu lama di dadanya. Tapi kini ia menemukan alasan untuk terus berjalan. Pagi itu, sebelum berangkat bekerja, Bu Rina memberikan kabar cukup mengejutkan. "Kalau kamu bisa tetap kerja seperti ini, Mbak Tiara, saya mau bicarakan satu hal." Tiara mengerutkan kening. "Ada apa, Bu?" Bu Rina tersenyum sambil menutup plastik gorengan yang baru dimasak. "Toko kelontong di depan SD akan buka cabang baru. Mereka butuh kasir. Saya sebut nama kamu. Kalau kamu cocok, gaji bulanan jauh lebih besar daripada upah harian jualan begini." Tiara terdiam. Ia nyaris tidak percaya seseorang yang tidak mengenalnya lebih dari seminggu bisa memberikan rekomendasi sebesar itu.
Selama 3 tahun hidup bersama keluarga Agung, ia tidak pernah mendapat dorongan seperti ini, yang ada hanya celaan, hinaan, dan tatapan sinis. Bu, terima kasih. Tapi saya ini tidak pintar komputer. Tiara jujur. Kamu pintar pelayanan. Jawab Bu Rina mantap. Orang seperti kamu dibutuhkan. Tiara tertawa kecil. Pipinya memerah. Pujian itu sederhana, tapi menghangatkan dada. Tiara kemudian menatap Naila yang sedang menggambar di atas lantai gerobak. Anak itu tersenyum sambil mengangkat kertas penuh warna. Mama harus semangat ya. Naila dukung. Naila selalu punya cara membuat dunia terasa tidak seburuk yang terlihat. 2 hari kemudian, Tiara dipanggil untuk wawancara. Ia memakai blus biru yang sudah lama tersimpan di lemari kos, celana panjang hitam yang ia setrika setengah jam dengan setrika pinjaman dari tetangga kos, dan jilbab paling rapi yang ia punya. Naila ia titipkan sebentar di rumah Ibu Komalasari. Pemilik toko, pria setengah bayar ramah bernama Pak Hendra, menyambutnya dengan hangat. Pertanyaan wawancara sederhana saja. Apa pengalaman kerja, mengapa ingin bekerja, dan apakah ia bisa mengikuti sistem kasir digital? Tiara mengaku jujur bahwa ia banyak tidak bisa. Tapi Pak Hendra tersenyum. Kemauan lebih penting daripada pengalaman. Kalau Bu Tiara mau belajar, saya siap melatih. Bu Rina bicara baik tentang kamu. Dan saya percaya omongan orang jujur. Meski sederhana, kalimat itu terdengar seperti pintu besar yang terbuka di depan mata. Ketika Tiara berjalan pulang, ia menggenggam tas kecilnya dengan kuat. Ia tidak tahu apakah ia akan diterima, tapi ia sudah diberi peluang. Dan peluang, sekecil apapun, tidak pernah datang pada orang yang menyerah. Sore hari, saat Tiara kembali berjualan bersama Bu Rina, pelanggan semakin banyak. Banyak yang bilang gorengan mereka lebih renyah dan pelayanan lebih ramah sejak Tiara ikut membantu. Bahkan anak SD sering datang hanya karena suka mendengar Tiara bercerita tentang macam-macam sambil mengambil pesanan gorengan. Bu, boleh nanti gorengannya lebih garing? Suami saya suka yang keras, kata salah satu pelanggan. Tentu Bu, saya buat baru, jawab Tiara sigap. Bu Rina berdiri di belakang sambil tersenyum. Kamu cepat belajar. Tiara menunduk malu, tapi dalam hati ia bersyukur bisa bekerja dengan orang yang tidak menyimpan iri, tidak merasa terancam, tidak menjelekkan. Namun takdir sering muncul ketika seseorang mulai bangkit. Di seberang jalan, sebuah mobil sedan hitam berhenti. 2 wanita turun, wajah-wajah yang sangat Tiara kenali. Rina dan Lastri, 2 adik iparnya. Mereka memandang gerobak gorengan itu dengan sinis, seakan tidak percaya wanita yang pernah tinggal satu rumah dengan mereka kini berdiri di pinggir jalan menjual gorengan. Rina tersenyum miring. Lihat tuh, dari jadi menantu keluarga kaya, sekarang jadi penjual gorengan. Lastri menutup mulut sambil tertawa pelan. Mamah pasti ketawa kalau lihat ini. Awalnya Tiara kaget. Napasnya tercekat. Tapi tidak ada rasa ingin menunduk atau kabur. Bukan lagi seperti dulu. Kini ia berdiri tegak. Kalau Tuhan menurunkan cobaan ini di saat ia sedang bangkit, berarti ada pelajaran yang ingin diberikan. Duet iparnya itu mendekat, menatap Tiara dari atas sampai bawah, mengamati baju murah dan celemek yang ia pakai, seakan ingin memastikan bahwa mereka lebih unggul. Hidup masih menyedihkan ya, Kak? Rina mencibir. Tiara tersenyum tipis. Suaranya pelan, tapi mantap. Tidak. Hidup saya jauh lebih tenang daripada ketika tinggal di rumah kalian. Kalimat itu menghentikan tawa Lastri seketika. Wajah mereka berubah tegang. Berani ya kamu bicara begitu? Desis Lastri. Tiara hanya menangkup tangan di depan tubuh, tidak melawan, tidak membentak. Kalau hanya datang untuk menertawakan, silakan. Saya sudah kebal. Rina melipat tangan di dada, lalu menatap lurus ke mata Tiara. Kak Tiara ingatkan, suami kakak masih saudara kami. Kalau suatu hari dia kembali, jangan berharap kami lupa semuanya. Tiara menahan tawa getir. Kalimat itu sebenarnya lucu, karena Agung hanyalah nama tanpa wajah selama 3 tahun terakhir. Namun ia tidak ingin membuang energi pada yang tidak penting. Ia mengangsurkan plastik gorengan ke pelanggan lain sambil berkata pelan. Saya tidak berharap apa-apa dari dunia yang sudah membuang saya.
Dua adik iparnya itu terdiam. Tidak menyangka balasan Tiara kini tidak lagi berisi tangis atau ketakutan. Mereka pergi dengan wajah tidak puas, masih berbisik-bisik satu sama lain. Bu Rina datang mendekat dan menepuk bahu Tiara. "Kamu baik-baik saja?" Tiara mengangguk. "Sudah saatnya saya menghadapi mereka tanpa takut." Bu Rina tersenyum bangga. "Saya tahu kamu perempuan kuat sejak pertama melihat mata kamu." Pada malam pertama menerima gaji utuh dari pekerjaan sampingan itu, Tiara dan Naila merayakannya dengan membeli nasi goreng satu porsi untuk berdua. Hanya itu, tapi mereka makan dengan hati yang penuh rasa syukur. Setelah makan, Tiara duduk di lantai kos dengan senyum kecil. Ia menatap amplop gaji yang masih utuh. Hari ini ia tidak mendapat penghinaan. Ia mendapat kerja, mendapat pujian, mendapat peluang. 1 minggu sejak Tiara mulai bekerja, ritme hidupnya berubah stabil. Pagi ia menjemur pakaian dan menyiapkan sarapan sederhana. Siang ia membantu Ibu Komalasari di masjid atau menemani Naila bermain. Sore hingga malam ia menjaga gerobak Bu Rina, menyapa pelanggan, memasukkan kembalian, menghitung hasil dagang, dan pulang dengan badan letih namun bahagia. Kamar kos kecil itu mulai terisi. Bukan dengan barang mahal, melainkan rak plastik kecil, 2 panci baru, selembar karpet murah, dan poster alfabet untuk Naila belajar membaca. Semua itu mungkin terlihat sepele bagi kebanyakan orang, tapi bagi Tiara, itu adalah bukti bahwa ia mulai bisa membangun hidup dari nol. Namun, seperti halnya hidup, gelombang tidak selalu berjalan mulus. Saat Tiara mulai merasa punya pijakan baru, tiba-tiba ada kabar dari Pak Hendra, pemilik toko tempat ia melamar beberapa hari lalu. Pagi itu, ponselnya bergetar. Tiara mengangkat dengan cepat. "Halo, dengan Bu Tiara?" "Betul, Pak." Suara Pak Hendra terdengar tegas namun ramah. "Kami sudah menilai kandidat untuk kasir. Dan, selamat, Bu Tiara, kami terima bekerja di toko mulai besok pagi. Sistem gaji bulanan, detailnya nanti dijelaskan bagian administrasi." Tiara berdiri terpaku. Tangan yang memegang ponsel gemetar. Pak, terima kasih. Saya sangat berterima kasih." "Jangan berterima kasih dulu. Yang penting, Ibu datang besok jam 9 pagi ya." Telepon ditutup. Tiara menunduk sambil memegangi mulutnya sendiri, menahan suara tangis haru. Naila yang sedang bermain balok kecil langsung menghampiri. "Mama, kenapa?" Tiara memeluk anak itu seerat-eratnya. "Kita diterima kerja, sayang. Mama diterima kerja tetap." Naila tertawa sambil ikut memeluk ibunya, meski ia mungkin tidak sepenuhnya paham betapa besar arti pekerjaan itu. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan sampai menjelang siang. Saat Tiara sedang melipat pakaian, pemilik kos mengetuk pintu. "Bu Tiara, ada tamu cari." Tiara bingung. Siapa yang mungkin mencarinya di jam segini? Ia keluar, dan tepat di teras kos, ada sosok yang berdiri dengan tubuh kaku dan mata merah menyala menahan emosi. Ibu mertua. Wanita yang dulu memaksanya keluar dari rumah tanpa belas kasihan. Wajahnya tampak pasang, bibirnya mengerucut dan dagunya terangkat angkuh seperti biasa, seakan seluruh dunia harus menunduk padanya. Tiara menelan ludah. Dunia kembali terasa sempit. "Bu." Tiara berusaha menyapa sopan. Namun ibu mertua langsung menyambar bicara. "Kau hebat sekali, ya? Bikin malu keluarga dengan kerja jualan gorengan di pinggir jalan." Pemilik kos dan beberapa tetangga terhenti dari kesibukan mereka, menoleh. Tiara menunduk sejenak. Ia tidak ingin membuat keributan. Namun ibu mertua tidak berhenti. "Kau itu istri agung. Di mana muka keluarga kalau orang lihat kau berdiri di gerobak seperti pengemis?" "Memalukan," kata pengemis, ditujukan tepat di wajah Tiara. Dan anehnya, Tiara tidak lagi merasa ingin menangis. Tidak seperti dulu ketika penghinaan seperti itu merusak mentalnya. Sekarang ia hanya merasa lelah dengan kebencian tanpa alasan yang tidak pernah berubah. Tiara menarik napas panjang. "Bu, apa yang saya lakukan tidak merugikan siapapun. Saya bekerja halal untuk menyambung hidup saya dan anak saya." Ibu mertua mendengus. "Anak itu cucu keluarga agung. Kalau kau benar-benar punya harga diri,
Kau tidak akan menyeret cucu saya tinggal di tempat kotor seperti ini. Kalimat itu menyentak. Tiara menatap matanya perlahan. Kotor bagi ibu hanya karena tempat ini tidak punya perabot mahal. Tapi di sini, Bu, tidak ada yang mengusir kami saat makan, tidak ada yang menghina kami tiap hari. Ibu mertua terkejut. Ini pertama kalinya Tiara menjawab dengan suara tanpa goyah. Tetangga kos mulai bergumam, bukan karena ingin ikut campur, tapi karena tidak percaya seorang ibu bisa menghina menantu sampai serendah itu. Ibu mertua masih belum menyerah. Kau pikir sudah menang? Hah? Kau bangga hidup miskin seperti ini? Kau tahu Agung pergi ke luar negeri sekarang? Kau pikir kau bisa mengejar hidupnya lagi? Tiara mengerutkan kening. Ke luar negeri? Ia tidak tahu soal itu. Tidak ada kabar apapun selama 3 tahun. Dan sekarang, ibu mertuanya mengatakan Agung berada di luar negeri? Tiara mencoba bersuara tenang. Kalau benar begitu, saya bersyukur ia masih hidup. Tapi Bu, selama 3 tahun dia tidak menghubungi saya atau anaknya. Jadi kalau ibu datang mau menuntut sesuatu, saya tidak punya apapun lagi untuk diberikan. Ibu mertua mematung. Wajahnya merah padam, entah karena marah atau malu. Agung sibuk. Kau saja yang tidak tahu diri. Tiara menunduk. Suaranya pelan tapi jelas. Kalau sibuk 3 tahun sampai tidak sempat mengirim satu pesan, saya rasa masalahnya bukan sibuk, tapi memang tidak peduli. Tetangga kos menutup mulut menahan kaget. Ibu mertua menggertakkan gigi. Kau benar-benar sudah berubah, ya? Sekarang berani melawan. Saya tidak melawan, Bu, jawab Tiara. Saya hanya berhenti menerima hinaan yang tidak perlu. Ibu mertua mendengus kasar dan hendak menjawab lagi ketika ponselnya berdering. Ia mengangkatnya dengan wajah berubah pucat. Apa? Citra. Sakit? Dirawat? Bagaimana bisa? Citra. Nama itu menghantam Tiara seperti batu besar. Ia tahu nama itu. Perempuan yang katanya menjadi cinta baru Agung. Perempuan yang, menurut cerita keluarga Agung, menjadi alasan Agung menghilang begitu lama. Ibu mertua menutup telepon. Wajahnya semakin pucat. Ketika ia menatap Tiara, nada suaranya berubah total. Kau ikut saya sekarang. Tiara terbelalak. Apa? Kau dengar tidak? Kau ikut saya. Ini urusan keluarga. Tiara menggeleng perlahan. Bu, saya bukan bagian keluarga itu lagi. Saya tidak punya hak ikut campur. Ibu mertua maju selangkah. Kini nadanya bukan marah, tapi panik. Citra sedang kritis. Dan Agung baru saja kembali dari luar negeri. Dia sudah di rumah. Dia ingin bertemu anaknya. Bibir Tiara bergetar. Agung, kembali? Selama 3 tahun Tiara menunggu di rumah, ia tidak pulang. Tapi saat ia sudah pergi, saat ia sudah tidak lagi menunggu, pria itu muncul kembali. Tetangga kos mulai berkumpul. Bu Rina bahkan datang menghampiri, menatap Tiara dengan kekhawatiran. Bu Tiara, kalau tidak siap, jangan pergi, bisiknya. Namun hati Tiara kacau. Agung kembali. Citra kritis. Mertua memaksa. Dan Naila terlibat tanpa ia kehendaki. Untuk pertama kalinya dalam perjalanan panjangnya, Tiara tidak tahu harus melangkah kemana. Ia berdiri di persimpangan yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jika ia pergi, ia berhadapan dengan masa lalu yang menyakitinya. Jika ia menolak, ia harus hidup dengan konsekuensi bahwa anaknya tidak bertemu ayah yang mencarinya. Perutnya terasa mual. Namun satu hal kembali terngiang di kepalanya. Ucapan Bu Rina. Jangan sampai kamu kembali merendahkan dirimu untuk orang yang tidak menghargaimu. Tiara menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu membuka mata dengan keteguhan baru. Kalau Agung ingin bertemu Naila, dia sendiri yang harus datang. Ibu mertua tertegun. Kau menolak. Saya tidak menolak, Bu, jawab Tiara lembut namun kuat. Saya hanya tidak mau kembali ke rumah yang mengusir saya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Tiara menjadi perempuan yang memilih jalan sendiri, bukan jalan yang dipaksa orang lain. Namun bab ini belum selesai. Sebab di rumah besar keluarga Agung,
Pria yang dulu menjadi suaminya sedang menatap ponsel, memandangi foto Naila yang dikirim seseorang. Wajahnya muram, rahangnya mengeras, dan ia bergumam pelan. Aku akan menjemput kalian sendiri. Takdir yang sempat menjauh 3 tahun, kini sedang bergerak, kembali mendekat. Tiara duduk di ruang tamu rumah Tante Aning dengan tubuh gemetar, napas naik turun tak teratur. Perasaan takut, marah, lega, dan bingung bercampur menjadi satu. Ia merasa seperti seseorang yang baru membuka pintu gelap yang selama ini tertutup rapat, dan yang ada di dalamnya jauh lebih menakutkan dari tebakannya. Putrinya duduk di samping, memeluk boneka kecilnya yang sudah lusuh, tidak mengerti mengapa ibunya terus mengusap air mata. Tante Aning menuangkan segelas air putih lalu menaruhnya di meja. "Minum dulu," ucapnya lirih. Tiara memandang gelas itu sebelum akhirnya meraih dan meneguknya. Tangannya masih bergetar. "Jadi, semua ini benar?" Suara Tiara pecah, pelan, hampir seperti bisikan. "Agung, sudah menikah lagi?" Tante Aning mengangguk pelan. "Iya, dan bukan baru-baru ini. Sudah lama." Tiara menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya perlahan membungkuk seperti ingin roboh. Ia bukan hanya ditinggalkan. Ia ditipu selama bertahun-tahun. "Aku mencoba mencari tahu sejak awal," lanjut Tante Aning, "tapi setiap aku tanya, keluarganya selalu menghindar. Sampai akhirnya aku mendapat kabar itu sendiri." Tiara mengangkat kepala dengan mata merah dan basah. "Siapa wanita itu?" Meski suara Tiara bergetar, matanya berbinar dengan amarah yang menahan diri. "Namanya Citra," jawab Tante Aning. "Mereka tinggal di kota lain." "Mereka?" Tante Aning menarik napas panjang. "Mereka sudah punya anak." Bagai ditikam di dada, Tiara tersentak. Air matanya pecah kembali tanpa bisa dihentikan. Pipinya memanas, tenggorokannya terasa dicekik. Ia memejamkan mata, seolah jika ia tidak melihat dunia, rasa sakitnya bisa berkurang. Tapi tidak. Kenyataan semakin menampar. 3 tahun. 3 tahun ia menunggu dengan setia. Menanti sebuah kabar. Berdoa agar suaminya baik-baik saja. Menahan hinaan keluarga suaminya karena dianggap tidak tahu diri, dianggap sebagai beban. Namun faktanya, Agung saat itu sedang berbahagia dengan wanita lain, membangun rumah, membangun keluarga baru, sementara dirinya dan anak kandungnya dibiarkan sengsara. Bukan karena kecelakaan, bukan karena hilang begitu saja, namun karena ia memilih pergi. Kenapa? Suara Tiara bergetar parah. "Kenapa dia tega meninggalkan aku seperti ini? Apa salahku?" Tante Aning menatapnya iba. "Kamu tidak salah. Orang yang salah adalah dia." Tiara hampir tertawa getir. Wajahnya memerah karena kesedihan. Kalau memang tidak salah, mengapa hidup seperti menamparnya tanpa ampun? Malam itu, setelah menangis hingga matanya bengkak dan merah, Tiara akhirnya bisa menarik napas panjang dan sedikit meredakan kepanikannya. Putrinya sudah terlelap di kamar tamu. Tiara duduk sendirian di balkon lantai 2, menatap langit kota yang penuh lampu. Suasana mewah rumah Tante Aning terasa seperti dunia yang jauh berbeda dari kenyataan yang baru ia tinggalkan beberapa jam lalu. Di rumah sana, ia keluar dengan tas plastik berisi pakaian seadanya. Dihina, diusir tanpa belas kasihan. Namun di sini, ia duduk di kursi empuk, dengan cahaya taman yang tenang, ditemani segelas teh hangat. Kontras yang menyesakkan. Tante Aning ikut duduk di sampingnya. "Tiara." Tiara tetap menatap langit. "Aku tidak pernah membayangkan hal seperti ini." "Sakit." Tiara tersenyum pahit. "Bukan sakit lagi, Tante. Rasanya seperti nyawa dicabut perlahan." Air matanya kembali mengalir. "Aku menunggu tanpa mengeluh, Tante. Bahkan ketika keluarganya selalu merendahkan aku tetap pasrah. Karena aku berpikir, suatu hari Agung pulang dan semua akan baik-baik saja." Suara Tiara mulai pecah. Tapi ternyata, dia tidak menganggap aku istrinya lagi. Tante Aning meraih tangan Tiara dan menggenggamnya hangat. "Kamu tidak sendirian," ucapnya. "Mulai hari ini tinggal di sini dulu. Aku akan bantu kamu sampai benar-benar kuat." Tiara menggeleng cepat. "Aku tidak ingin merepotkan." "Ini bukan merepotkan.
jawab Tante Aning dengan suara tegas. Kamu keluarga. Keluarga. Kata yang terasa asing bagi Tiara selama ini. Dalam keluarga suami, ia tidak dianggap manusia. Dalam keluarga sendiri, ia jarang kembali karena merasa tidak ingin merepotkan siapapun. Sekarang, satu-satunya tangan yang terulur justru dari tante yang jarang ia temui. Tiara menyeka air matanya. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Kamu mulai dari dirimu dulu, kata Tante Aning lembut. Bangun lagi. Aku akan dukung. Keesokan paginya, ketika Tiara turun ke ruang makan, sarapan sudah tersaji rapi. Tante Aning sedang membaca surat kabar. Tiara berdiri canggung. Tante, maaf, aku. Sudah duduk. Potong Tante Aning tersenyum. Kamu tamu di sini, bukan pembantu. Tiara menunduk malu lalu duduk. Butir nasi dan lauk yang sederhana terasa seperti hidangan paling mahal setelah semalam ia tidak makan karena hanya menangis. Selesai makan, Tante Aning menatapnya serius. Hari ini kita urus satu hal. Tiara mengerutkan kening. Hal apa? Tante Aning menyodorkan sebuah map coklat. Bukti. Bukti apa? Bukti bahwa Agung sudah menikah lagi. Tiara menelan ludah. Untuk apa? Untuk semua hal yang akan kamu lakukan setelah ini. Tiara tidak langsung mengerti. Tapi dari tatapan Tante Aning, ia tahu satu hal. Hidupnya tidak akan sama lagi mulai hari ini. Siang itu, Tiara duduk di ruang kerja Tante Aning. Beberapa foto, salinan dokumen, dan alamat sudah tertata. Ada foto Agung sedang menggendong anak balita. Ada foto pesta kecil seperti acara pernikahan. Ada foto Agung dan Citra keluar dari restoran, tampak bahagia. Tiara menatap semuanya satu persatu. Bibirnya bergetar, tangan dingin. Namun kali ini air matanya tidak langsung jatuh. Hatimu hanya bisa menangis sampai batas tertentu. Setelah itu yang tersisa adalah kehampaan. Kamu punya pilihan, ujar Tante Aning. Diam dan melanjutkan hidup, atau menuntut keadilan. Tiara memejamkan mata. Suara Rio, kakak iparnya, terngiang jelas. Kamu itu bukan apa-apa. Bahkan kalau Agung mati pun, kamu bukan bagian dari keluarga ini. Ingatan itu memelintir hatinya. Pelan-pelan ia membuka mata. Tante, suaranya tenang, tapi dingin. Aku sudah terinjak terlalu lama. Ia mengangkat kepalanya. Kali ini aku ingin berdiri. Dan aku ingin keluarga mereka tahu, mereka mengusir orang yang salah. Tante Aning tersenyum puas. Kalau begitu, bersiaplah. Kita mulai langkah pertama. Tiara mengangguk. Kedua tangannya terkepal samar. Beban bertahun-tahun di dadanya perlahan berubah bentuk, menjadi kekuatan baru. Hatinya masih terluka, masih robek di dalam. Tapi dari semua itu, muncul tekad yang jauh lebih kuat. Selama ini ia diam karena menunggu. Sekarang ia bergerak karena tersadar. Tidak ada seorang pun akan membelanya kalau ia tidak berdiri sendiri. Hari itu menjadi titik balik. Bukan lagi Tiara yang pasrah. Bukan lagi Tiara yang hanya menangis. Dari rasa sakit itulah lahir keberanian. Dan langkah pertama menuju kebenaran baru saja dimulai. 2 hari berlalu sejak Tiara tinggal di rumah Tante Aning. Suasana hatinya perlahan mulai stabil. Meski rasa sakit itu masih seperti duri yang menancap di dada. Setiap kali ia melihat putrinya tertawa, ia merasa bersyukur masih punya sesuatu yang bisa membuatnya bertahan. Namun di sisi lain, ia juga sadar bahwa dunia yang sedang ia hadapi tidak akan semakin mudah. Pagi itu, langit cerah. Matahari menembus tirai dan mengenai wajah Tiara yang baru saja bangun dari tidur panjang yang tidak sepenuhnya membawa ketenangan. Ia bangkit perlahan, menatap putrinya yang masih terlelap sambil memeluk bonekanya. Dengan hati-hati, Tiara mencium kening anaknya. Ayah tidak tahu apa yang mereka tinggalkan, bisiknya lirih. Tiara mandi, berganti pakaian, lalu turun ke ruang makan. Tante Aning sudah ada di meja sambil memeriksa beberapa dokumen. Matanya fokus, ekspresinya serius, seakan mempersiapkan sesuatu yang besar. "Kamu sudah siap?" tanya Tante Aning tanpa mengalihkan pandangan. Tiara menelan ludah dan mengangguk. "Siap, Tante."
walau aku belum tahu apa yang akan terjadi. Tante Aning tersenyum tipis. Kita tidak boleh hanya menunggu. Hari ini kita bergerak. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Tiara merasa bahwa hari ini akan berbeda. Setelah sarapan, keduanya masuk mobil. Putri Tiara ikut, duduk di kursi belakang dengan riang tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi. Mobil melaju meninggalkan rumah mewah tersebut dan menembus kota. Hari ini kita akan menemui seseorang, ujar Tante Aning sambil menyetir. Siapa? Orang yang bisa memberikan penjelasan lebih banyak tentang Agung. Tiara diam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Setiap kali nama suaminya disebut, perasaan yang timbul selalu campuran antara marah, rindu, dan ingin tahu. Di satu sisi, ia ingin mengutuk Agung. Di sisi lain, ia masih merasa pernah mencintainya. Mobil berhenti di depan sebuah kafe kecil yang sepi dengan suasana tenang. Saat masuk, seorang pria parubaya duduk di salah satu meja, tampak menunggu. Tante Aning menyapanya. Pak Ardan, terima kasih sudah datang. Pria itu berdiri dan menjabat tangan mereka. Ia tampak sopan, berwibawa, dan ramah. Tiara, kata Tante Aning memperkenalkan. Beliau teman almarhum suamiku dulu. Sekarang bekerja di kantor yang sama dengan Agung. Tiara langsung menegang. Jadi, orang ini tahu sesuatu. Mereka bertiga duduk. Tante Aning memesan minuman seadanya. Setelah itu, suasana menjadi hening beberapa detik sebelum Pak Ardan membuka percakapan. Sebelumnya saya ingin minta maaf. Tiara mengernyit bingung. Maaf untuk apa? Pak Ardan menarik napas panjang. Karena selama ini saya tahu Agung menikah lagi, tapi saya tidak bisa menghubungi kamu secara langsung. Ada tekanan dari atas, terutama dari pihak keluarga Agung sendiri. Tiara terdiam. Tangannya mengepal pelan di atas pangkuan. Tapi saya pikir kamu berhak tahu sesuatu yang lebih penting. Hening sejenak. Sebelum melanjutkan, Pak Ardan menatap Tiara dengan sorot iba. Agung tidak hanya menikah lagi. Dia hidup mewah karena hasil korupsi. Tiara seketika membelalak. Penjelasan itu seperti petir menyambar kepalanya. Korupsi? Suaranya bergetar. Pak Ardan mengangguk. Dia menggelapkan dana dari perusahaan dan menyembunyikan sebagian melalui rekening atas nama Citra. Tiara tercekat. Nafasnya terasa sesak. Tante Aning tampak tidak kaget, seolah sudah menduga hal ini. Kalau itu benar, suara Tiara goyah. Kenapa keluarga Agung tetap membela dia? Karena mereka ikut menikmati uang itu, jawab Pak Ardan datar. Mereka hidup lebih baik sejak Agung pergi. Rumah direnovasi, bisnis kakak-kakaknya berkembang. Semua dari uang kotor itu. Tiara menunduk. Tubuhnya seakan kehilangan tenaga. Bukan hanya dikhianati sebagai istri, tapi ia juga dipermainkan dunia suaminya tanpa pernah tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Lalu, kenapa dia tidak kembali? Tiara akhirnya bertanya, suaranya lirih. Pak Ardan menatapnya langsung. Karena ia takut ketahuan. Kalau kembali, dia khawatir kamu atau keluargamu akan melaporkannya. Dia memilih membangun hidup baru. Tiara memejamkan mata kuat-kuat. Semua mulai masuk akal. Semua sikap keluarga Agung. Semua perlakuan mereka. Semua alasan mereka ingin Tiara pergi. Kehadirannya adalah ancaman. Sekarang kamu mengerti, lanjut Pak Ardan lembut. Kepergianmu bukan karena kamu buruk, tapi karena mereka takut kepadamu. Tante Aning meletakkan tangannya di punggung Tiara, menenangkan. Namun saat suasana baru mereda, tiba-tiba suara bel pintu berbunyi. Tiara refleks menoleh. Tubuhnya seketika membeku. Seorang wanita masuk dengan dandanan cantik, pakaian mewah, dan aura kepercayaan diri tinggi. Senyumnya mengembang. Sebelum akhirnya wajahnya berubah kaget melihat Tiara. Tiara juga mengenal wajah itu. Citra. Wanita yang menghancurkan rumah tangganya. Citra berdiri terpaku. Tapi hanya sebentar. Dalam hitungan detik, ia kembali menyusun ekspresi datarnya dan berjalan mendekat. Oh, jadi kamu di sini. Suara Citra menyengat, dingin namun terdengar percaya diri. Aku kira kamu masih sibuk menangis di rumah mertua. Tiara menegang.
Tante Aning menoleh dingin. Pak Ardan terdiam, seakan menunggu reaksi Tiara. Citra lalu melirik Tiara dari ujung kepala hingga kaki. "Kamu tidak usah repot mencari Agung," katanya pelan namun jelas, "karena dia memilih aku." "Sudah selesai." Tiara mengangkat wajahnya perlahan. Ada air mata di sana, tapi bukan lagi air mata putus asa, melainkan mata seorang wanita yang mulai menemukan keberaniannya sendiri. Suaranya tenang. "Kalau dia memilih kamu," kata Tiara pelan namun tajam, "mengapa kamu terlihat takut melihat aku?" Citra terkejut sejenak. Wajahnya mengeras. Seakan kata-kata itu menamparnya di depan umum. Tiara tidak berdiri atau menyentak. Ia hanya memandang langsung ke mata wanita yang merebut suaminya. "Aku tidak datang untuk memohon," lanjutnya. "Aku datang untuk menutup luka. Dan kamu tidak akan bisa menghentikanku." Citra membuka mulut, tapi tidak sempat menjawab. Tiara berdiri, menggenggam tangan putrinya, lalu menatap Tante Aning dan Pak Ardan. "Aku siap menghadapi semuanya." Citra hanya bisa terdiam, setengah tak percaya, setengah takut. Karena hari itu, mereka semua menyadari satu hal. Tiara bukan lagi wanita yang ditinggalkan, diusir, dan diinjak-injak. Mulai saat itu, Tiara adalah ancaman yang tidak pernah mereka duga. Setelah kejadian di kafe itu, suasana mobil terasa sangat berbeda. Tiara duduk di jok depan dengan diam panjang, memandangi kota melalui jendela seakan semuanya berubah warna. Bukan lagi ia merasa sebagai perempuan yang kalah, melainkan seseorang yang baru saja menemukan kebenaran yang selama ini disembunyikan darinya. Putrinya tertidur di kursi belakang setelah kelelahan menangis dan bermain. Tante Aning menyetir tanpa banyak bicara, memberi ruang bagi Tiara untuk menyerap semua yang baru saja terjadi. Ketika mobil berhenti di halaman rumah luas itu, Tiara masih belum bergerak. Tante Aning menoleh. "Kamu baik-baik saja?" Tiara mengangguk kecil. "Aku hanya akhirnya mengerti banyak hal." Tante Aning meraih tangan Tiara. "Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan, Nak. Sekarang saatnya kamu berdiri bukan hanya untuk menahan sakit, tapi untuk menuntut hidupmu kembali." Tiara tidak menjawab, hanya menunduk. Tapi dalam dadanya, sesuatu menyala, keteguhan yang selama 3 tahun tertimbun diam dan tangis. Malam itu, setelah makan dan menidurkan putrinya, Tiara duduk di meja kerja kecil dekat jendela kamar. Ia menatap kertas-kertas kosong dan sebuah pena di tangannya. Selama ini, ia selalu takut menulis sesuatu yang menyuarakan hatinya. Takut ditolak, takut disalahkan, takut dianggap kurang ajar. Tapi kini, rasa takut itu mulai tergerus oleh fakta. Suaminya bukan hilang. Suaminya bukan korban. Suaminya adalah pelaku yang meninggalkan istri dan anak untuk hidup di atas uang haram. Tiara menutup matanya lama, kemudian mulai menulis. Bukan surat cinta. Bukan surat rindu. Melainkan surat penutup luka. Kalimat-kalimat mengalir tanpa henti, seakan semua selama 3 tahun ini memang menunggu untuk keluar. "Agung, terima kasih sudah membuat aku mengerti batas kesabaran seorang istri. Terima kasih karena dengan meninggalkan kami, kau membuat aku sadar bahwa mencintaimu adalah kesalahan yang aku bela terlalu lama. Aku tidak menuntutmu kembali. Aku hanya menuntut hak anakku, bukan harta, tapi kebenaran dan harga diri sebagai manusia." Tangannya terus bergerak. Tiara menulis tentang malam-malam menunggu tanpa kepastian, tentang dihina keluarga, tentang menjalani hidup sambil berpura-pura baik-baik saja. Ia menulis bahwa dirinya membiarkan orang lain meremehkan karena ia masih percaya bahwa Agung akan kembali. Surat itu panjang, seperti kisah 3 tahun hidup yang terbungkam. Ketika surat selesai, air matanya menetes mengenai kertas. Bukan air mata putus asa, melainkan air mata pembebasan. Tiara melipat surat itu rapi dan memasukkannya ke dalam amplop putih tanpa nama di depannya. Amplop itu ia letakkan di meja. Besok akan dikirim. Entah Agung mau membaca atau tidak, ia tidak peduli. Yang penting, Tiara sudah melepaskan beban itu dari dada. Keesokan paginya, rumah Tante Aning dikejutkan oleh suara ketukan pintu sangat keras. Tiara yang sedang menyiapkan sarapan spontan menoleh. Tante Aning yang membuka pintu. Seseorang berdiri di luar.
Seorang pria berseragam resmi, wajah serius, dan memegang map coklat. "Selamat pagi. Saya dari unit investigasi perusahaan Cakrawala. Saya mencari Tiara." Tiara keluar dari ruang makan, bingung. "Saya Tiara. Ada apa?" Pria itu memberi hormat kecil dan menyerahkan map itu. "Ini surat resmi untuk Anda. Ada perkembangan mengenai laporan keuangan perusahaan, dan nama Anda tiba-tiba muncul dalam penyelidikan." Tiara langsung menegang. "Ada kesalahpahaman," lanjut petugas itu. "Kami tidak menuduh Anda. Namun dana yang dikorupsi Agung, sebagian ada yang ditransfer menggunakan rekening atas nama keluarga inti. Kami harus memastikan Anda tidak terlibat." Lutut Tiara seakan melemah. Bukan karena takut bersalah, tetapi karena ia sadar Agung dan keluarganya bukan hanya meninggalkannya. Mereka juga menjadikan dirinya tameng, agar bila semuanya terbongkar, Tiara ikut terseret. Tante Aning menatap petugas itu tajam. "Tuan." Tiara tidak tahu apapun mengenai korupsi itu. Agung meninggalkan dia 3 tahun tanpa kabar. Keluarganya mengusirnya dari rumah. Dia adalah korban. Petugas mengangguk sopan. "Kami hanya menjalankan prosedur. Ada baiknya Ibu mempersiapkan bukti yang bisa menguatkan posisi Anda." Tiara mengangguk pelan. "Baik, saya akan kooperatif." "Untuk sekarang," lanjut pria itu, "kami hanya meminta Ibu datang ke kantor minggu depan untuk memberikan keterangannya." Setelah itu pria tersebut pergi, meninggalkan Tiara berdiri di teras dengan wajah pucat. Tante Aning mendekat. "Kamu tidak sendirian." Tiara menunduk. "Mereka ingin menyeretku bersama mereka, Tante. Bahkan setelah mereka menghancurkan hidupku." Tante Aning memegang bahunya kuat. "Kalau begitu, ini bukan lagi hanya soal perasaan. Ini soal membuktikan siapa yang selama ini jujur dan siapa yang berbohong." Siang harinya, Tiara kembali ke kamar untuk berdandan dan menenangkan hati. Putrinya bermain dengan bonekanya di karpet. Tiara memandang cermin. Seseorang berbeda menatap balik dari sana. Seseorang yang bukan lagi perempuan yang menggantungkan hidup pada cinta laki-laki yang salah. Seseorang yang siap memperjuangkan harga dirinya. Saat itulah ponselnya berbunyi. Nomor tidak dikenal. Tiara mengangkat. "Halo." Suara di seberang terdengar terguncang dan sangat familiar. "Tiara, ini aku, Agung." Tiara terdiam total. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, suara itu terdengar lagi. Tanpa menunggu jawaban, Agung berbicara cepat, seperti orang ketakutan. "Tiara, kamu harus mengerti. Apapun yang kamu dengar itu salah. Jangan ikut campur. Jangan bicara dengan pihak manapun. Kalau kamu diam, semuanya akan baik-baik saja." Tiara menghela napas panjang. Dadanya panas. Air matanya menggenang. Bukan rindu, tapi marah yang selama 3 tahun terkunci. Akhirnya ia berkata pelan. "Aku tidak akan diam lagi." "Tiara, jangan bodoh," bentak Agung. "Kamu tidak tahu bahaya." "Tidak." Tiara memotong dengan suara bergetar. "Yang bodoh adalah aku, yang menunggumu, membelamu, menahan hinaan keluarga kamu, sambil percaya kamu masih suamiku." Hening beberapa detik. Agung tercekat, tidak mampu menanggapi. Tiara menutup mata, menahan air mata yang siap tumpah. "Aku sudah menulis sesuatu untukmu," katanya pelan namun pasti. "Kamu akan membacanya dalam beberapa hari." Agung terdiam. Tiara lalu menambahkan satu kalimat yang membuat suaminya membeku. "Dan setelah itu, kamu tidak akan bisa lari lagi." Tiara menutup telepon. Tangannya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, ia akhirnya menantang orang yang paling ia sayang dan paling menyakitinya. Saat ia berdiri memandang jendela, matahari sore masuk menempa wajahnya. Dalam hatinya, babak baru telah dimulai. Yang dulu pernah pergi dalam diam, kini akan kembali dengan suara yang tak bisa lagi diabaikan.